itu yang ngomong siapa ke siapa. Yesus memang tidak bilang disembah, dia menyuruh kami menyembah apa yang dia sebut. Dia tidak menyuruh kami menyembah dirinya, tapi dia Nah, mengatakan untuk menyembah Bapa. di dalam Wahyu Itu 20. ayatnya, itu ayatnya Allah mengatakan akulah Allah sembahlah aku. Itu apakah Tuhan yang mengatakan langsung kepada siapa? Gimana sih Asian ini? Gimana maksudnya? Itu kan ada ayatnya di situ. Akulah Allah itu, akulah sembah. Itu yang ngomong siapa dan ngomongnya sama siapa? Itu Allah sendiri loh yang bersabda kepada baginda Rasul Muhammad SAW melalui Jibril. Jadi itu kalam Allah begitu. Akhirnya kalam Allah itu disampaikan kepada baginda Rasul Muhammad SAW dan dibuatkan di dalam surat At-Toha yang berbentuk Alkitab, Al-Quran. Itu runutannya. Jadi Allah langsung yang berfirman dia. Makanya kalau Mbah Hasian menyatakan Yesus itu Tuhan, ada nggak perintah seperti itu Mbah Hasian dari kitabnya? Coba tunjukkan ayatnya Mbah Hasian. Yesus tidak pernah menyuruh kami menyembahnya, tapi dia menyuruh kami menyembah Bapa yang dia sebut. Jadi gini, kalau memang Tuhan itu mengatakan kepada Rasul kalian Muhammad itu, Tuhan kan nggak bisa dilihat. Kok Muhammad bisa melihat Tuhan? Di mana yang menyatakan ayat Nabi Muhammad bisa melihat Allah itu di mana? Ya kan Allah mengatakan kepadanya, akulah Allah yang sebenarnya, akulah sembah Allah. Tuhan sendiri nggak bisa dilihat, kok dia bisa ngomong pada Muhammad? La haula quwata illa billah. Perhatikan Hasian baik-baik ya. Allah berfirman kepada malaikat Jibril yang menerima wahyu, kemudian malaikat menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, sudah? Sudah. Iya. Apakah dengan runutan itu Nabi Muhammad langsung melihat Allah? Bukan. Tapi kan melalui malaikat Jibril. Iya. Iya. Oke. Berarti Muhammad Terus? tidak melihat Allah, tapi dia mendengar dari malaikat Jibril. Gimana aku tahu itu memang malaikat Jibril atau itu iblis? Kan nggak tahu. Sebab nggak ada yang melihat Tuhan. Gini, kalau konteksnya manusia, ciptaan Allah itu bisa melihat yang namanya ciptaannya, bisa melihat pencipta itu, dunia ini tidak akan muat untuk menampungnya. Dunia ini tidak akan sanggup untuk melihatnya. Dunia ini tidak akan muat untuk menerimanya. Karena apa? Sudah dibilang keesaan Allah itu melebihi ada di dunia. Dan untuk melihat Allah itu dilapisi dengan namanya 70.000 hijab yang membatasinya. Iya. Jadi takkan mungkin dan takkan mungkin pula yang namanya Allah Subhanahu wa taala ini turun ke dalam ruang dimensi ciptaan dia. Itu akan menggugurkan dirinya dan akan menurunkan derajatnya. Paham sampai sini? Paham. Oleh karena itu dia membutuhkan namanya malaikat untuk menyampaikan wahyu tersebut, kalam itu kepada Nabi Muhammad SAW. Iya. Tetapi kami meyakini. Oke, sekarang ku tanya sama kamu Hasian, berapa Tuhanmu? Satu. Siapa nama yang satu itu? Bapa. Siapa? Bapa. Bapak. Berarti yang namanya Yesus, Elohim, Allah itu bukan Tuhanmu kan? Satu. Bapa itu Elohim. Dari mana? Tadi kamu bilang Tuhanmu satu. Namanya tadi katanya siapa? Yesus, Bapak. Kak. Iya. Elohim itu dalam 3 hakikat. Saya tanya baik-baik nih, ulang lagi Hasian ya. Berapa Tuhanmu Hasian? Satu. Siapa nama yang satu itu? Elohim. Aduh, berubah-berubah. Bentar Bang Theodor. Soalnya tadi dia bilang sama aku nama Tuhannya itu Pak Yesus katanya. Katanya Bapak siapa? Bapak Yesus katanya. Pak Yesus katanya namanya. Iya, Tuhanku Yesus. Kenapa? Aku nggak percaya. Berarti yang namanya Bapa di surga dan Allah dan Elohim itu bukan Tuhan ya? Apa? Berarti yang berwujud namanya Allah Bapa, Elohim, Adonai, Yehovah itu bukan Tuhan ya?
Pokoknya Tuhanku satu. Terus urusannya sama kamu apa? Sama Tuhanku Itulah tiga. makanya Tuhanku satu. kamu masih dalam Apa? terbelenggu Bentar, dalam mau konsepmu Tuhanku tiga. sendiri. Bentar Bang Theodor. Oke, silakan Coba dengerin curhatnya Ukti dia. Natali. Tuhanku tiga kak, apakah katanya? Bentar. Iya, enggak ada urusannya Ini sama Miku udah ini ya. Ratus enggak ada urusannya sama kalian. Oh, banyak memang ya, Tuhannya banyak ya? Banyak. Iya, 100 juta Tuhanku, enggak ada Terserah urusannya memang. sama ini. Iya. Waduh, Jadi kenapa kok banyak kali. gitu? Iya. Kenapa? Iya. Begini, Hasian, aku bantu ngomong ya teman-teman, aku ikut ngomong ya. Yesus atau Nabi Isa itu Nabi kami, tapi kalian fitnah menjadi Tuhan, masih ada urusannya dengan kami. Belum Apa lagi Nabi nama Tuhan kami dalam Islam, Allah itu diambil, dicolong dalam Bible-mu. Banyak sekali urusan kita tuh sebetulnya. Jadi Dia nggak nyampe ke situ bang, ketinggian itu dia nggak nyampe. Oh ya, oke. Silakan lanjut kalau gitu. Kasian. Maaf Hasian. Mencret nanti dia. Iya. Soalnya ketinggian itu bang, nggak nyampe dia. Nggak nyampe akalnya. kalian yang tertutup jangan Enggak, kasihan juga, soalnya dia ini loh, masih bocil loh ini dia nih, belum masih tahu bocil. dia. Enggak Tapi peduli dia tahu aku. Tuhannya banyak katanya ya. Iya, 100 juta Tuhanku. Kenapa? Enggak ada Iya kakak. Waduh, Tuhannya 100 juta itu siapa yang ngajarin kak? Lala itu urusanmu Siap. sama Tuhanmu. Urusanku ya sama Tuhanku. Kenapa kau Apa sih? urusin? Saya nggak ngurusin kak. Tadi kan saya tanya bisa ngobrol, kakak bilang bisa. Kok malah marah sekarang Iya, kak? jadi kenapa Malu saya kak tanya? Tuhannya banyak? Enggak Kakak malu. malu, kakak Itu malu. urusan Diajak saya. ngobrol Itu ternyata urusan Tuhannya banyak, saya. malu. Enggak ada Kok marah urusan. kak? Enggak marah. Ngapain aku Itu marah kok sama kamu? ngamuk, Kak? Aku enggak kenal sama kamu. Ngapain aku marah sama kamu? Mau kamu Sekarang gini kemana kak, pun kakak kamu, coba nggak peduli. coba gini, Aku pokoknya coba nggak gini. peduli sama siapapun kamu. Aku nggak peduli. Kakak jangan keserupan dulu Aku nggak kak. peduli Coba kakak sama kamu. baca di kitabnya kakak, Nggak Markus peduli 12 ayat sama 29. Tuhan Yang terutama sendiri, ya. ialah dengarlah Ya, ya orang aku Israel, peduli. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Aku nggak peduli, Esa aku itu nggak satu peduli. kak, satu, bukan nggak 100 peduli. juta kak, bukan Aku nggak banyak peduli. kak. Urusanku ya sama aku, bukan Nggak sama peduli. Tuhanmu. Oh iya memang kakak Enggak, itu. aku nggak peduli. Makanya Yesus pernah bilang sama iblis, enyahlah kau iblis. Nggak peduli. Hanya kepada dia sajalah engkau harus berbakti. Aku nggak peduli. Aku nggak Betul, peduli. Kak. Aduh, Ya, aku nggak peduli. kakak. Ini kakak apa adik ya? Urusanku sama Tuhanku. Kenapa kau urusi? Siapa yang ngurusin kak? Kok kejang kak? Kok marah? Aku nggak peduli, yang penting aku Gini loh ditebus. kak, kasihan kakak itu. Ditebus, yang nebus Tuhannya satu ya. Katanya padahal Tuhannya banyak. Yang dihukum, yang disalib cuma satu. Padahal Tuhannya banyak. Yang disalib kok cuma satu gitu loh. Heran. Kakak itu loh ngelawan apa yang Yesus bilang loh kak. Yesus sendiri ngomong Tuhan Allah Itu kita, urusanku Tuhan sama itu Esa. Tuhanku. Kenapa Jangan kau kejang kak. urusi? Ya Tuhan ngalamu, Iya Tuhan kak, ngalamu. itu urusan kakak sama Tuhan memang. Iya. Cuma di sini kakak kenapa bohongin kita? Kakak bilang Tuhannya banyak gitu loh kak. Itu urusanku. Yesus kan Kenapa ngomong kau Tuhan itu Esa. stres aku Kenapa diskusi kakak sama kamu? ngomel-ngomel? Oh, memang kakak stres, baru sadar kak? Kakak itu memang stres loh kak, dari tadi pembicaraannya Udah. kakak itu stres. Oh masih Baru kak, tahu. jangan ngajak. Memang kakak stres. Nah, ngacir sudah. Kabur dia. Stres memang dia ya. Masih anak kecil kayaknya, dia anak kecil ya. Itu tuh bang, Masih Iya, bocil. anak-anak kayaknya dia, aduh. Maafin aku deh ya. itu oten bang Beo Bob ini. Itu masih anak kecil kayaknya. Bang Bob ini gimana? Anak Tadi udah kecil datang itu, tuh Bang. siapa tuh? Batu Karang. Hah? Batu Karang? Iya, di bawah dia tadi. Aku share bantuin saya bilang. Aku dikeroyok sama cewek-cewek nih. Saya bilang. Suara lu kenapa gitu, Ton? Kayak orang kelalap tuh ngeblabak-blabak begitu? Oh sinyalnya kali ya? Mungkin. Iya ini wifi-nya nih. Wifi-nya siapa? Aku lemot. Gangguan terus ini dari kemarin.
Kalau kami sesat lu takut kenapa kepanasan? Iyalah. Kalau lu sesat takut gua. Enggak, dia bilang dia yang sesat katanya. Kesirut gini, kalau kami sesat lu takut. Oh iya. Ya. Kenapa kepanasan? Loh, kamu nggak denger dari tadi tuh, saudara-saudaramu sendiri tuh loh yang kepanasan sampai kabur, ketakutan. Gua nggak Kok ngerti bilang- dia ngomong apa itu. Iya. Dia nggak mau Beritain naik Quran kok. lu dong. Udah jambak. Beritain Quran lu dong, siapa tahu kami tertarik. Enggak butuh, kamu tertarik nggak butuh. Sekarang gini Bang ya, Marcel dia tadi selalu teman-teman bawain Kristen, tadi teman-teman Kristen yang naik di sini sebelum kita tanyain juga udah kami itu kasih ini kesempatan. Ayo mau tanya duluan apa gimana? Kalau mau tanya-tanya, nggak mau nanya, dibilang ya udah aku yang tanya. Oke, ternyata kayak gitu. Ya udah jangan ngamuk lah. Kenapa Fer? Dia selalu bawa Yohanes 1 ayat 1, dia nggak tahu ya kalau itu merupakan ayat himno Platonis ya Bang Marcel ya. Siapa yang sering bawa Yohanes 1 ayat 1? Iya, itu tadi, ayat himne Platonis. Firman. Filsafat, Oh, ya kalau bawa ayat itu bunuh diri namanya. Sampai mati nggak mau sembah batu ya, salam satu batu. Lu naik, ngapain? Typing. John 5 ayat-ayat filsafat semua. Om John naik Om John. Aduh, si John itu terlalu akut dia botolnya. Sama yang lain aja kalau mau ngobrol. Kayaknya Bang Theodor aja tuh yang sabar sama si John botol itu. Slow, nggak apa-apa. John naik aja John. Dia tuh aduh nggak nyambung banget tuh, nggak sih, heran Iya. tuh dia tuh. Kalau sama saya Ukti Natali bisa rungkat nanti. Botolnya itu loh. Aduh Nggak nggak tahan saya karuan. buat Natalia takut. RTS ini, TTF-nya Nah, ini, gini. RTS-nya, aduh. Enggak, si John bilang Natalia takut. Gini ya, saya tuh lebih baik berdiskusi dengan orang cerdas. 1000 orang cerdas juga nggak apa-apa. Tapi nggak botol. Tapi kalau sama satu orang yang botolnya kayak kamu John, mendingan saya mundur. Dia itu masih mempertanyakan mustahil itu loh. Padahal udah dikasih Ya Allah, John lu pinter dikit lah dari kemarin nanya mustahil lagi. Itu kebalikannya dari sifat 20 wajib Tuhan Allah itu. Kebalikannya dari 20 sifat wajib itu bagi Allah. Kebalikannya itu mustahil Allah sama dengan penciptaannya. Udah, gimana sih John nih? John, gini John. Allah. Soalnya, Ya silakan Natalia. gimana? Enggak. Gimana? Si John itu kan masih mempertanyakan Tuhan itu mustahil. Yang disebut Tuhan mustahil itu kayak Tuhan mustahil Tuhan kami itu turun ke bumi. Mustahil, sangat mustahil John. Iya itu kan disebutin Ton di yang kelima nih gini nih, wujud kidam bako muhalafatul lilawadisi. Nah itu situlah udah dijelasin di situ. Masih itu aja John yang kau tanyakan. Selamat malam Masih wahai itu aja, orang-orang John. RCS rendah. Botol kamunya ini nggak akut-akut. Aduh. Halo botol. Kalau kalian bisa buktikan dengan saya ada ayat yang mustahil bagi Allah SWT. Ini hari saya murtad. Udah. Ada nggak? Nggak akan selesai botolmu juga jawab dengan apapun. Allah SWT ada sifat mustahil itu sama dengan John Peter. John Peter punya sifat mustahil. Nggak ada, nggak usah John bawa-bawa Peter. nama Allah seperti itu. Salah kau salah mengartikan nama mustahil, kau salah John. Aduh, Salah nggak mampu kau. kalian. Ini kayak gini botolnya teman-teman itu makanya Jin. Silakan Aku nggak mau, nanti takut pakai terungkap dalil nanti. aja, pakai dalil. Kan udah Ayo, John kemarin dibahas sama ayo. aku sama Ustaz Wafi. Gimana sih lu John? John Peter, Coba, kamu itu coba, kalah ya sama coba orang gila. jelaskan John Peter di mana kalah sama dalilnya. orang gila. Bentar, Dalilnya mana? Coba tunjukkan sama saya. bentar. Udah Bentar, teman-teman jangan ditunjukin itu udah berkali-kali Enggak, teman-teman yang lain juga berani udah kalian. tunjukin itu. bentar. Ini John Peter ini ya. Nggak kamu berani bilang kalian. Tuhan nggak bisa menjadi manusia katanya kalah gitu. Sekarang gini John Peter, Eh. kamu itu kalah sama orang gila. Orang gila bisa telanjang Iya, di jalanan. Kamu kenapa tunjukkan nggak kayak gitu? dalilnya. Kalah kamu John. Mustahil Kamu bagi kalah Allah. John. Di Kenapa mana kamu nggak mau tertulis? menghinakan dirimu telanjang mondar mandir di jalan? Kenapa nggak mau? Karena Kalah saya kamu bukan sama orang bapakmu. gila kan? Kalah Saya kamu bukan sama orang bapakmu. gila. Saya Kamu kalah bukan sama orang suamimu. gila. Kenapa John kalah kamu sama nggak mau orang telanjang-telanjang gila. berjalan gitu Kamu aja kalah John? dengan orang gila. Kalah sama orang gila. Hah? Karena Mau, saya mau. otakmu kan mikirnya gitu.
Saya mau. Mau katanya. Kenapa? Rekam. Iya, saya Si John mau ngereh dia. Mau. Si John mau ya. Kapan? Iya. Kapan berarti kayak gitu? Kenapa? Coba, Nggak coba perlu kamu teman-teman muncul. nunjukkan dalil Kamu sama muncul, dia ini, nggak nggak, perlu. kamu muncul di roomnya Bosan Mikana saya. sana, kamu live, kamu telanjang di jalan sana. Muncul di Apa roomnya Mikana. Kan urusanmu? banyak Siapa banyak. kamu menyuruh-nyuruh Kata aku? kamu boleh, kata kamu mau. Iya, kamu Buktinya. siapa? Kamu bilang siapa? mau. Oh, cuma omongan bencong. Kamu cuma siapa? ngomong, tapi omongannya nggak bisa dipegang. Memang. Berdebat John kayak Peter gini itu kelas gini. kalian, RCS-nya di bawah rata-rata. Kenapa? PTF kamu lebih ini downgrade. Oh iya dong, makanya saya tanya di mana dalilnya di dalam Makanya itu Al-Quran. kalau pemikiran kamu dibawa downgrade, Dalilnya John. di mana di Dijampaikan dalam Al-Quran? apapun, kamu tidak akan paham, John. Iya, dalilnya Karena mana? apa? Ketika kamu pun bicara, otakmu tidak diposisikan pada posisinya, Dalilnya, John. bro. Begitu. Bro, dalil, bro. Makanya Dalil, ketika dalil. kamu pun ingin Jangan diskusi, asumsi, minimal bro. posisikan dulu otak pada tempatnya. Asumsi Karena melulu, dengan bro. begitu, makanya kamu Dalilnya bisa nggak ada. apapun yang kamu terima, penalaran apapun yang kamu terima, bisa kamu sampai di dalam Ngerocos otakmu. aja, Begitu, kejam-kejam John. kau. Karena apa? Berkali-kali sudah namanya Udahlah. dibicarakan, sudah Besarin, dibicarakan besarin, bahwa besarin layarku, cuman besarin dasarnya layarku. memangnya Udahlah. kamu pemahaman kamu tuh kurang, Udahlah. makanya Besarin tidak akan layarku, sampai. besarin layarku. Cuman ini Ini. kemampuan kalian Mbak nyerocos. Tuti. Ini ya. John, pantesanlah kamu ya. parah. John Peter botol oleh karena Kristus. Nah, ini nih. Betul. John botol karena Kristus ya ini kamu. Iya. tuh. Makanya kamu botol. Ya, terus masalahnya apa dengan kau? Enggak masalah. Oh iya, kalau nggak ada masalah, sekarang tunjukkan dalil di mana ada hal yang mustahil bagi Allah. Kamu botol. Nah, nggak bisa tunjukkan. Cuman bilang saya botol. Untuk Kamu apa? botol. Sekarang gini ya, kamu tahu nggak? mantan penyembah tiga itu- Tuhan. Kau mantan penyembah tiga Eh, Tuhan. Kau penyembah menyembah batu manusia. sekarang. Tahu kau? penyembah manusia Tuhan banyak. Kau Sini. penyembah tiga Tuhan, sekarang menyembah batu. Tuhan mana yang disebut batu? Tuhanku, Lu memang gunung batu yang kau sembah. batuku, Tuhanku, Kau sembah batu batu. keselamatanku. Kamu tuh yang punya Eh. Tuhan disebut batu. Gak nyadar botol ini Kamu orang. itu menyembah batu, sayang. Di mana buktinya Allah menyatakan Allah adalah batu? Mana? Loh, Mana? Tadi yang kau Tunjukkan. sembah apa kalau bukan batu? Tunjukkan. Kamu tadi Ya. ngeklaim kami. Tunjukkan Jangan kan Natali, kau batu menyembah penjuru batu di ya? kocak para rasul, tunjukkan. Diam dulu Bang Teodor bentar Bang Teodor. Dia bilang kita menyembah batu. Ayo di mana buktinya di Al-Qur'an menyatakan aku Tuhan yang adalah bilang, batu? aku yang Di bilang kau mana? menyembah Nggak, batu. Mana Sekarang datanya? kau Mana bantah kalau datanya? bukan batu apa? Mana datanya kamu bilang Saya yang Tuhan di ngomong. orang Islam itu batu? Mana Saya datanya? yang ngomong, kau Omonganmu sembah bukan batu. data. Saya yang Congor. ngomong. Data bukan Saya lambe. yang ngomong kau Bukan menyembah congor. batu. Kau Datanya keberatan? mana? Aku bilang Datanya penyembah mana? batu. Pakai Kau data. keberatan? Pakai data. Pakai Saya data. yang ngomong, Ya, datanya saya. mana? Saya. Datanya saya apa? Kamu bukan data. Loh, Datanya mana? kalau bukan Di batu Al-Quran apa? mana? Di Kalau kitab bukan suci batu apa? mana yang menyebut Tuhan Bang adalah Masal batu? buka di Kisah Kalau Para bukan Rasul batu 4 apa nomor kau 11. sembah? Aduh. Di kitab Bentar, suci John, mana? Ini udah jelas kan, John? Nih, lihat. Penyembah Lihat. batu kok nyangkal. Ini lihat. Kalau bukan lihat, batu John. apa kau sembah? John, John lihat, ini lihat, Kalau ini lihat. bukan batu Ini apa yang kau sembah? ini yang kau minta kan, John? Nggak Ini bisa kan? buktikan kan? Nggak bisa tunjukkan Nggak selain usah batu Bang yang kau Masal, sembah. itu nggak perlu sama dia. Kita Oh, rangkum gitu, lagi oke. sama ayatnya Oke, gitu loh. Nggak bisa Di Kisah Para bantah. Rasul 4 nomor 11. Alah, banyak bacot kalian. Ya, tunjukkan di mana dalilnya di Allah SWT mempunyai sifat mustahil. Ayo. Tunjukkan. Nggak perlu dijawab itu Bang Nggak Masal sama mampu dia. kalian. Kita juga capek. kita. Bagaimana kalian Karena apa berdebat? ini kelicikan dia? Kalau berapa kalian Dia Teodor? nggak bisa merekam menunjukkan Kisah Para dalil. Rasul 4 nomor 11 sampai 12. Ton, kayak gini kayak gini mau melawan gue. Karena orang gila nggak mungkin Kayak dibalas gini. dengan nama ayat-ayat suci gini. Jadi gini Bang Kayak Masal, gini, kita Ton. tidak akan memberikan mutiara kepada namanya guguk-guguk yang Kayak terbuang. gini Ton. Gitu. Nah, bicara batu, di sini apa itu Bang tertulis Bang? Yesus Bicara adalah batu batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Siapa batu di situ? Yesus adalah batu. Siapa yang nyembah batu itu? Yesus yang Siapa disembah yang menyembah bukan batu di situ? Bukan. Yesus Waduh, adalah John, batu. ternyata Tuhan Yesus adalah Dodol, batu dodol. John. Gimana John? Itu belum batu gunung John. Orang Belum nyembah ada yang Yesus lain-lain banyak John. sembah Di batu, sini aja dodol, Yesus adalah dodol. batu. Belum John. bukit Gimana batu. John? Ini ada John fakta datanya Batu di John. mana? Aduh, Gitu. kasihan. Main kalian.
Nah, itu ada John, batu-batunya John. Jadi sekarang siapa John yang nyembah batu John? Kami menyembah Yesus yang Tanya dulu John, tadi di situ siapa yang menyembah batu John? Siapa Yang menyembah batu siapa John di situ John? Yesus Jangan dari surga, kejang-kejang dia- John. dia pikir Duduk kau yang manis di situ John. Pegangan kau John. Siap, Persiapkan siap. tanganmu, persiapkan kakimu John. Dan Orang kau lihat nyembah tadi ayat Yesus, situ. Siapakah dia sekarang nyembah yang menjadi batu. batu di situ kau sembah John? Parah. Siapa John? Di situ tadi Iya. siapa John? Siapa John? Jangan nangis kau John. Kejang kalian. Aduh. Penyembah Itu tadi batu, siapa John? penyembah batu. Yesus siapa tuh Penyembah John batu. tadi? Tadi kau bilang kita Penyembah bicara batu. batu-batu di situ Kamu John. memang Nah nyembah itu kau batu. lihat John. Ngomong. Siapakah batu yang dibuang Penyembah tukang-tukang batu. bangunan itu John? Nangis Saya tanya dulu sama kau John. kejang. Siapa John? Batu-batu yang dibuang tukang Penyembah bangunan itu batu. siapa John? Siapa yang kau sembah? Berarti kau Kejang. juga menyembah batu John. Waduh, kayak mana yang kau John? Belum lagi batu gunung John kau sembah. Belum namanya penyembah batu-batu batu penjuru yang kau kejang-kejang. sembah. Belum lagi batu-batu yang terbuang di dalam pinggiran jalan seperti layaknya orang. Yesus memberitakan bahwa diriku adalah layaknya Dia nggak batu yang berhenti lagi tersebar. kejang-kejang. Jadi biar mana John? Batu yang mana lagi nih John? Kau aja di Tuhanmu itu aja kau samakan, diselidipkan dengan namanya batu itu John. Kasian kali John pemikiran imanmu John. Jadi hari ini pun John, ketika kau membicarakan batu John, udah sangat rendah banget John. Jadi buktikanlah John, kalau ketika kamu ingin mengatakan penyembahan batu itu Yesus John. Siapa di situ John? Aduh, jangan nangis kau John. Ikut aku Batu. nangis. Batu. Batu, Di situ batu. kau melawan batu Disembah. John. Itu kau lihat, tampilkan Yesuslah lagi sembah. ayatnya di mana mengatakan bahwa Yesus Kami adalah batu menyembah penjuru. Yesus. Jadi kenapa? Bagaikan Bukan batu-batu yang menyembah terbuang batu oleh kayak tukang-tukang kalian. itu, yang itulah disembah-sembah oleh si John ini. Kasian Iya, kali kami imanmu menyembah John. Yesus. Ketika Yesus Kau yang sudah sembah tersalib batu. itu, kau katakan Dodol, lagi hingga kau dodol. bertepuk tangan gitu John. Kau bilang lagi dia Dodol, batu-batu John. dodol. Jadi siapa John yang sekarang menyembah batu ini John? Coba tanyakan dulu imam John. Makanya tadi jangan dulu kau nangis-nangis John. Kasihan aku ngeliat kau John. Jadi makanya kayak itu John. Jangan dulu nangis-nangis John. Jangan dulu John Tenangkan nangis, dulu. John nangis, Jangan John nangis. nangis. Kau bilang mencoba-coba batu John. Udah Hah? nangis. Perlu lagi kau buka ayat batu tentang dirimu John. Perlu lagi kau John. Hah? Jangan nangis. Jangan kejang-kejang kau John. Di situ duduk yang Tampilin manis lagi, kau tampilin John. lagi, tampilin lagi tuh biar dia lihat Tuhannya batu, tampilin lagi bang, tampilin bang. Jangan, karena Betul, apa? Ada banyak ayat mengatakan Tampilin seperti lagi, itu. Sebuah batu besar yang ditempatkan pada pondasi di sudut utama suatu bangun. Itulah Tuhan kita. Itu tertulis di mana? Di Efesus 2 nomor 20. Kemudian ada lagi yang menyatakan batu-batu tentang ini pun belum terjawab. Si Paulus mengatakan Yesus yang kau sembah itu adalah batu penjuru. Kayak mananya kau ini John? Coba kau pikirkan John. Ya Coba lihat ampun, batu. Tuhanmu yang kau jadikan Allah Bapa John. Tuhanmu yang kau jadikan firman Allah itu menyatu dalam dirimu sehingga membentuk bulatan menjadi warna. Jadi batu John. Batu. Yesus adalah apa di situ Bang Marshall? Apa di situ Bang? Batu. Tuh. Batu yang Batu, dibuang batu, tukang batu, bangunan. batu dibuang. Yesus batu yang dibuang. Asik. Yesus dibuang sama tuh. Berarti Kak Natali lebih mana tinggi tukang bangunan sama Yesusnya Kak? Tukang bangunan. Tukang bangunan. Bisa ngebuang. Tukang bangunan lebih tinggi dari Yesusnya. Kenapa gak kau sembah Yesusnya John? Hah? Batu. Jangan nangis kau ke John. Kenapa nggak tukang Tukang bangunannya bangunan aja lebih langsung? berkuasa, Tukang ya. bangunannya bisa ngebuang loh. Tukang bangunannya. Penyembah Kau, John. batu melawan John. penyembah Yesus. Ngeri Penyembah kali John batu kita ini lawan John. penyembah Yesus. Ngeri Ayo, kali penyembah John. batu. Jangan itu Penyembah dulu batu John, kau bahas lawan Yesus penyembah itu, Yesus. John. Itu dulu John, kau lihat itu penyembah tukang batu bangunanmu lawan aja John, tukang bangunan yang kau dengar, bilang di dengar. situ John bisa Penyembah membuang batu Yesus karena apa? lawan penyembah Yesus Yesus. adalah batu John. Jadi Iya. mana lagi yang mau kau sesembahanmu Penyembah John? batu Apalagi yang ada yang kau lawan bilang Yesus penyembah adalah Yesus. Bapa, Malu, Yesus John. adalah Tuhan, Batu. Yesus adalah ini Batu adalah Adonai dan disembah. segala macam. Ternyata batu menghapus John dosa. yang dibuang tukang-tukang Aduh. bangunan John. Belum lagi batu-batu yang ada batu gunung. Tuhan adalah batu gunungku John. Gimana katanya di sini? Kamu mengatakan STS-mu tinggi. Ternyata apa? Tidak lebih dari ular beludak John. Tidak lebih dari namanya penghapus dosa John tai udah sapi nangis itu tuh. John. Jangan nangis kau John. Jangan kejang-kejang John. Jangan. Tarik kolormu panjang-panjang Turunin aja John. nih John nih. Turunin aja. Turunin aja nih John.
memalukan dirinya sendiri di sini. Kasian banget kau, John. Turunin aja, Wah, Mbak. itulah, Turunin John. aja, Mbak. Diam, Mbak. Kau sengaja kau panggil sama saya, John. John, Penyembah batu kejang-kejang. Turunin Udah aja, turunin kejang-kejang aja si John penyembah ini. Yesus Si John turunin lawan aja, Udah Mbak. kejang-kejang deh. Penyembah Yesus Mbak lawan Tuti, penyembah Mbak Tuti di batu. tengah. Penyembah batu kejang-kejang. Astaga, John saya. berisik. Turun aja, kasihan dia atau malu. Astagfirullahaladzim. Aku pikir dia Kasihan tuh ya, udah nangis. slow pinter loh, ternyata kacau juga ya. Botol akut. Dia memang begitu Jadi loh, botol Mas. banget, akut botol. Oh, tapi kalau sama aku sama Ustadz Wafi nggak gitu loh dia. Kenapa ya? Nah, iya betul, John itu pengemis koin. Jadi ada pernah saya lihat si John ini kan ada sultan kita ya, itu namanya Muhammad Ziyah ya. Nah, itu sultan kita. Jadi kemana si John ini pergi, dia ngintil itu sama sultan kita itu Muhammad Ziyah. Karena apa? Pernah dibilang sama Ustadz itu, John kalau kamu diam, saya kasih kamu 100 koin. Jadi begitu ngomong dikasih, diam si John ini dikasih 100 koin. Oh, Jadi, gitu. terus itu Si John begitu ini dia namanya- ngomong lagi disuruh Ustadz ini diam, Muhammad abang kita ini saudara kita Sultan ini dia diam si John dikasih lagi. Jadi kemanapun namanya abang kita Muhammad Zia ini pergi diintil sama dia karena dia memang mengemis. Astagfirullahaladzim. Kasihan ya dia ya. Kasihan Mengemis sekali. dia. Karena apa? Nggak dapat soalnya gaji dari dari- kebidanannya. Ya soalnya dari cara dia diskusi aja kayak gitu, siapa yang mau kepekerjakan dia kan, modelan kayak gitu kan? Gak nyambung dia. Botolnya sangat soalnya. Botolnya akut. Saya sudah bosan sebenarnya ngadepin dia itu ya. Udah rungkat berapa kali sama dia itu. Ini si John nih minta naik lagi nih, gimana ini? Nggak usah, udah. nggak usah Ukti. Nanti kasihan rungkat nanti. Karena apa? Nanti di akhir kata dia ngomong-ngomong yang apa tuh namanya tuh? Yang bisa ke banned gitu room kita. Bahasa kasihnya ya, bahasa kasihnya. Iya, bahasa kasihnya keluar. Bagian minimal bawa malu lah, kalau nggak bawa otak lu malunya dibawa itu loh, heran aku. Bukan ketakutan, John. Lu itu nggak ngerti-ngerti, udah dibahas sama Ustadz Wafi juga. Ya gimana ya? Pusing. Enggak, ini tadi udah jelas Mbak Tuti, udah jelas tadi data dari Bang Theodor tadi ya, Korintus tadi. Udah jelas kelihatan yang nyembah batu siapa. Nggak punya malu tetap dia, matanya nggak mau dipakai, nggak punya malu. Kasian lah dia tuh. Berani enggak. Enggak, aku pikir tuh dia pertanyaan itu udah nggak ditanya-tanya lagi, masih nanya lagi. Ya aja sifat mustahil. Aduh, nggak pinter-pinter lu, John. Udah seminggu lebih ya Bang Marcel. Iya, udah seminggu lebih loh. Gue pikir lu bakal. Pinter Abang De Marcel deh. Mm-mm. Saya juga udah bosan jawab dia kemustahilan itu. Iya, aduh. Coba pakai timer kalau berani. Iya, tapi elunya Nggak usah, udah nggak usah. Kita nggak nerima ODGJ di sini ya, kita nggak nerima ODGJ. Astagfirullah, John. Yang normal-normal aja deh. Jangan yang ODGJ. Pertanyaannya kayak gitu. jangan yang itu aja, John. Itu udah dijawab juga. Ton, aku kecilin aja Ton layarnya Ton. Aku mau mandi dulu ya, bentar ya. Parkun dulu, parkun. Oke, Bang. Ini ada Bang Denny nih, mending sama Bang Denny nih. Bang Denny enak. Oh, pendeta Denny nih. Salam, selamat sore semuanya. Selamat malam, Pak Denny. Apa kabar? Alhamdulillah baik dalam nikmat Islam. Amin. Alhamdulillah Pak Denny. Piye Belanda Pak Pak Denny Denny? gimana kabarnya? Baik selalu. Baik Istrinya gimana kabarnya? Udah nambah lagi? selalu. Oh belum, mau nambah lagi lah. Pelan-pelan Katanya ya, mau nambah. pelan-pelan. Oh pelan-pelan. Pak Denny, kok Pak Denny bisa ya banyak istrinya di Kristen itu? Bisa. Kemarin saya minta dibaptis sama Ibu Uti. Saya bilang istri saya ada 3, saya bilang gimana? Bisa nggak? Saya bilang Ibu Uti bilang nggak bisa. Itu gimana tuh? Kurang tahu ya, aku nggak ada denom kok, aku nggak ada denom. Berarti Ibu Uti itu sesat ya? Kenapa? Berarti Ibu Uti itu sesat ya? Nggak tahu. Karena apa yang udah Aku dipersatukan Tuhan, mereka memisahkan begitu kan? Ya itu masalah perceraian itu masalah perceraian. Kalau ayat itu khusus untuk perceraian.
tidak boleh bercerai kecuali Tuhan yang menceraikannya. Dalam arti Tuhan Yesus juga pernah berfirman toh, kamu tidak boleh bercerai kecuali karena zina. Itu Tuhan sendiri yang berfirman, jadi tidak apa-apa bercerai sebenarnya. Makanya Pak Denny, saya ini nggak mau bercerai, dan ketiga istri saya ini nggak mau diceraikan juga. Kami ngotot berempat ingin masuk Kristen, nggak diterima tuh. Ini gimana nih? Kalau masuk Kristen tuh kamu harus belajar Bible, terus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatmu, terus percaya bahwa Dia telah dibangkitkan dari kematian setelah 3 hari. Itu sudah cukup kok. Kamu nggak harus ke gereja minta pengakuan dari pendeta. Habis itu aku bilang gini kan sama Bu Uti, saya mau masuk Kristen, tapi saya maunya di Warnes, saya bilang. Ngamuk-ngamuk itu gimana tuh Pak Denny? Nggak bisa ya? Nggak tahu bisa, nggak tahu. Apalagi Warnes nggak tahu aku. Aku nggak suka bidat-bidatkan orang kok. Aku nggak suka bidat-bidatkan orang. Aku konsentrasi sama aku aja. Gimana caranya aku hidup baik di depan Tuhan, itu aja yang penting. Makanya saya bilang sama Bu Uti, ya udah nggak jadi deh Bu, saya bilang. Ya udah saya terima Yesus sebagai nabi aja, saya bilang. Iya. Nggak apa-apa toh, nggak jadi masalah. Pada ngobrol apa aja tadi ini? Lagi membantah si Warnes itu Bang Denny tadi saya. Oh, Warnes ya, aku kok masalah Warnes Tritunggal aku nggak ikut campur. Aku nggak mau membidat-bidatkan orang, aku nggak suka bidat-bidatkan orang atau menyesat-nyesatkan orang. Jangankan kita membidatkan ya Bang Denny ya, mereka juga udah saling membidatkan kok mereka. Iya makanya, kalau aku sih nggak ikut campur. Kalau mereka begitu aku nggak ikut campur, aku nggak mau ikut urusan. Yang penting itu nanti kan tanggung jawab dia sendiri kepada Tuhan juga. Jadi ya. Kalau Saling membidatkan aku juga dengar sih, tapi aku mau berdamai dengan siapapun. Aku nggak mau membidatkan Warnes atau Tritunggal. Aku sendiri sih Tritunggal. Kalau aku sendiri Tritunggal sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus Kristus toh. Kalau aku sih gitu. Tapi kalau yang Warnes ya silahkan. Kalau kamu punya paham seperti itu, ya itu tanggung jawabmu sendiri. Itu tidak. Yang penting kamu percaya bahwa Yesus adalah Tuhanmu, ya itu kamu masih selamat. Makanya untung ya Bang Denny ya pegangannya KJV ya. Aku KJV aku nggak pegang kitab Indonesia. untung bukan LAI Bang Denny. Iya enggak, aku nggak pegang. Betul. Kalau di Belanda itu ada Tritunggal sama Warnes juga nggak Pak Denny? Kalau yang aku tahu kebanyakan sih Tritunggal. Maka saya tunggal. Aku nggak pernah dengar Warnes di sini kok. Aku dengar Warnes kan cuma di Indonesia. Kayak di luar sini aku kurang begitu paham. Di Belanda sini aku kurang begitu paham tentang Warnes mereka itu. Karena aku nggak pernah diskusi sama orang-orang Belanda masalah agama juga. Mereka kebanyakan yang aku tahu diskusi dulu itu, mereka itu semuanya Tritunggal. Soalnya aku sendiri kan Tritunggal, tapi kan aku ada dasarnya kenapa aku ini Tritunggal. Tritunggal itu sendiri kalau menurutku yang mengajarkan kan Tuhan Yesus sendiri. Dia bilang kan baptislah semua bangsa, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah pada saat Tuhan Yesus berfirman bahwa baptislah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu udah menyebut menyenggol nama Tritunggal. Itu konsep Tritunggal kan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dia ngajarin Tuhan Yesus sendiri. Jadi pemahaman yang lainnya aku tidak mengerti mengapa mereka tidak memahami tentang Tritunggal. Aku tidak ngerti, tapi
Itu bukan urusanku, istilahnya dalam arti aku tidak akan membidatkan mereka kalau tidak mereka tidak bisa memahami hal tersebut gitu. Itu aja. Mau nanya apa, Drak? Ini si anti hoax nih, Oten. Matamu, Ten. Dia nih nggak jelas gitu ya, nih. Tut, ya. Aliran siapa nih? Siapa Muhammad nih? Muhammad apa tuh? Safrul. Lu mau Tut, nanya kau apa? jangan fitnah, Tut. Ya emang lu gak punya Tuhan kan? Hmm. Bukannya tadi kamu itu ngaku Islam ya, bro? Bro anti hoax. Enggak, dia ateis. Jelas ya. Gua tadi ngaku Islam kapan? Di Rumedis. Bukan loh. Di Gua room bilang- Indomie tadi. Hah? Di Rumindo? Di room Indomie. Kapan gua bilang? Itu tadi yang bahas-bahas din udin tadi tuh. Yang kalian katakan agama itu tanya sama hanyalah Indomie gue ini Islam. apa? Kak Indomie tahu gue siapa? Gue nggak ada bilang ya waktu di room Kak Indomie gue Islam ya. Terus lu mau nanya apa? Tadi katanya lu mau nanya, Drak. Nanya apa? Ayo, tanya aja. Nggak usah deh, terlalu menyakitkan nanti pertanyaanku ini. Gue salah nggak jadi. Ah, sombong lu apa? Ngomong aja. Belum apa-apa lu. Kamu agama apa sebenarnya? Islam apa Kristen? Ateis, dia ateis. Orang yang sedang mencari kebenaran dan ingin mengkomparasi mana agama yang betul, Kristen kah Islam. Kalau udah bisa dikomparasi, barulah milih salah satu. Jadi kamu percaya Tuhan itu ada? Saat ini belum, karena eksistensinya sampai saat ini menurut para ilmuwan belum bisa dibuktikan. Oke, baik. Seandainya di dunia ini ateis begitu ya, tidak ada agama. Kalau menurut kamu di ateis itu patokan kebaikan dan keburukan itu mau diambil di mana? Diambil dari mana? Ya, kita kan punya pikiran, kita bisa bedain mana yang baik, mana yang tidak. Dari sisi kemanusiaan bisa, kita tanpa agama pun kita bisa menilai dari sisi kemanusiaan. Jadi menurut diri masing-masing gitu ya. Justru kita harusnya belajar kemanusiaan dulu sebelum belajar agama. Karena pada dasarnya fakta di lapangan adalah jika orang tidak hanya mementingkan belajar agama tanpa belajar kemanusiaan, dia bakalan melakukan hal yang sangat-sangat ekstremis gitu ya. Bahkan bisa dikatakan dia menganggap orang yang tidak sepahaman dengan akidah dia itu adalah orang kafir atau orang sesat dan perlu Tidak, dibantai. saya mengatakan begini, taruhlah dunia ini tidak ada agama, semua orang itu ateis. Patokannya mau diambil dari kebaikan keburukan itu seperti apa? Ya, silakan dijawab. Seperti apa itu kalau mau kebaikan dan keburukan itu distandarisasi ya jajak pendapat. Contoh kayak soal apa ya, intinya kebaikan dan keburukan itu sebenarnya tergantung oleh
penilaian setiap individu gitu. Kalau di standarisasi pun terkadang si A menganggap itu baik, belum tentu si B menganggap itu baik. Bahkan Berarti nggak ada standarisasinya ya. Iya, karena itu Jadi bersifat kalau subjektif. misalnya saya seorang ateis menganggap maaf katanya memperkosa istrimu adalah bagi saya kebaikan, bagaimana menurutmu? Ya, itu tergantung dari peraturan juga, peraturan dalam suatu wilayah. Karena ada juga kan Nah, yang adat bisa yang memberi memperbolehkan. standar komunikasi peraturan wilayah siapa? Sedangkan semuanya ateis gitu kan? Sedangkan semua ateis. Ada semuanya kultur, ateis kan? ada norma yang berlaku. Ada Norma kultur, mana ada yang norma. berlaku? Ateis tidak mengajarkan norma. Norma apa yang diberlakukan oleh ateis? Nambahin dikit ya, ini sudah mau lowbat soalnya, ntar lagi turun. Jadi kadang ada sebuah kebaikan atau keburukan yang value-nya itu subjektif, tapi ada sebuah kebaikan atau keburukan yang value-nya itu normatif, berlaku universal. Mungkin kalau bagi teman-teman agnostik ateis, keburukan yang berlaku ada keburukan yang yang value-nya berlaku secara universal, secara objektif, baik yang berlaku secara komunal tertentu ataupun berlaku secara umum. Mungkin itu. Lanjut. Ya, jadi tidak bisa dijadikan patokan ya, apa itu buruk baik kalau semua orang itu ateis. Polisi juga bingung nih mau BAP gimana nih kan. Menurut jangan-jangan polisinya ateis nanti. Menurut dia baik itu kan. Gimana gitu? Menurut dia menembaki dengan secara brutal adalah baik. Mulai framing nih orang-orang beragama ini kepada saya, ya silahkanlah. Loh, emang betul begitu kan tadi yang kamu bilang begitu loh. Menurut pandangan masing-masing, kata kamu tadi kan, bagaimana menyudutkan namanya memberi pandangan keburukan dan kebaikan itu. Berarti kan menurut pandangan masing-masing kamu bilang. Terus saya tanya, aku mengelak, ya Sebenarnya sudah, kalau dengan yang bisa memberi standarnya menurut siapa? pandangan masing-masing juga kurang tepat ya, karena pandangan masing-masing person itu juga bersandarkan pada norma-norma yang berlaku di mana dia ada, di mana dia bertempat tinggal. Misalnya, kalau Anda tinggal di sebuah lingkungan tempat prostitusi, orang melakukan zina itu bukan sebuah keburukan. Ini contohnya gini. Tapi bagaimanapun juga ada sebuah keburukan dan kebaikan yang itu berlaku secara objektif dan keburukan yang berlaku secara subjektif. Ada yang namanya postulat, ada yang namanya aksioma dan selainnya. Lanjut. Lanjut nanti awak. Gimana tuh? Makanya saya bilang tadi, norma etika dan moralitas itu juga ada pengaruhnya dalam suatu wilayah gitu. Ya, Tidak ada yang diajarkan moralitas di dalam ateis. Ateis itu berdiri dengan cara pandangnya masing-masing. Janganlah ngibul-ngibul moralitas diajarkan dari ateis. Jangan ngibul di sini. Ya, terserah. Pada terserah. Jadi gimana menurut kamu? Patokan kebaikan dari seperti apa? Aku boleh tanya nggak sih Bang, sebetulnya yang menghambat kamu dalam berpikir kalau Tuhan itu ada dan kamu tidak beragama tuh apa sih? Kalau boleh tahu gitu loh Bang, apa yang ada di pikiran kamu gitu sebetulnya? Kalau boleh tahu gitu Bang. Karena saya pelajari dalam ilmu sains, ada yang mengatakan bahwa ini udah hukum ya, hukum fisika, di mana energi itu bersifat kekal, tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan, hanya bisa dirubah bentuknya gitu. Dan kedua, para ilmuwan juga belum bisa melihat atau meneliti
bahwa manusia itu punya roh, karena di dalam ilmu pengetahuan sains itu roh itu nggak bisa dibuktikan eksistensinya ada atau enggaknya gitu. Contoh kayak orang baru selesai meninggal itu kan kayak rohnya itu keluar dari tubuhnya itu. Sampai ilmuwan pun udah melakukan penelitian di situ, dimana orang yang mau meninggal itu diteliti apakah memang ada kayak energi atau apa itu keluar dari tubuhnya, itu nggak ada. Dan Jadi kalaupun gini sebentar, kalaupun saya milih agnostik itu lebih baik daripada saya masuk agama, karena pada dasarnya agama itu hanya mengotak-kotakkan, dimana harusnya Tuhan itu bersifat merangkul semua manusia, tidak melihat latar belakangnya seperti apa, penting dia melakukan kebaikan, berguna bagi sesama, ada pengaruh yang baik dalam peradaban manusia, itu yang dinilai sama Tuhan gitu. Tetapi tidak meneladani apa yang diperintahkan oleh Tuhan kan? Kalau agnostik, gimana tahu kalau nggak beragama kan? Agnostik dan ateis juga kan belajar filsafat, jadi mereka juga bisa memahami dalam konteks kehidupan bersama itu apa aja yang jika dilakukan akan merugikan orang lain atau menimbulkan baik untuk orang lain, seperti itu. Jadi ya, daripada kalaupun saya harus percaya dengan Tuhan itu ada, ya saya lebih baik agnostik daripada saya. Kamu tentang ilmuwan. Saya mau tahu poin paling tertinggi yang ditemukan oleh ilmuwan itu apa? Ya, yang sudah tidak sanggup kamu lagi rangkul. Yang seperti yang kau gunakan sekarang, handphone ini kan dari temuan dari ilmuwan. Yang seperti yang kau nikmati sekarang lah, itu hasil dari teman para ilmuwan itu. Bagimu ini yang paling tinggi. Hanya sebatas itu aja. Makanya kamu harus menjadi seorang agnostis. Ilmu pengetahuan kan bersifat dinamis, di mana dia berkembang dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu. Makanya tanya poin apa yang menggambarkan pemikiran ilmuwan itu, yang poinnya yang paling tinggi. Poin paling tinggi adalah setelah saya jadi ateis, saya lebih menerima baik itu kehendakmu, bukan poinmu yang tertinggi. Ilmuwan serta itu kehendakmu, kemauanmu, pemikiranmu, caramu. Kamu hanya ragu aja mengatakan, ini loh aku, ini loh caraku, ini loh hidupku. Hanya tidak sanggup aja kamu mengungkapkan di depan publik secara dunia nyata. Kamu tadi bicara tentang ilmuwan. Poin apa yang paling tinggi yang didapatkan ilmuwan sehingga menjadikanmu bahwa ateis atau agnostik itu adalah bersifat ilmuwan yang paling tinggi untuk menerapkan konsep ateis? Saya mau tahu apa? Atau apa yang sudah diciptakan lah oleh para penemu atau sains gitu, yang sudah paling diciptakan yang paling hebat gitu. Iya, betul Bang. Dengan berbagai penelitian. Ya, seekor lalat aja gitu misalkan, bisa nggak? Apa yang abang tahu coba? Aku jelasin sedikit, tapi ini masih dalam proses pengembangan, di mana nanti para ilmuwan akan bisa menemukan teknologi yang namanya BCFI, di mana itu nanti kalau teknologi itu sudah bisa diterapin, bahwa kalau kamu terbuka dengan mindset, dengan pola pikir kamu memiliki seorang yang paling ahli, ilmu
yang paling pengembangan. dicapai. Kalau kamu masih dalam kata ini perkembangan dan ini dan ini dan ini, hari ini pun saya bisa mengatakan seorang ilmuwan telah mencapai ke langit tingkat 7. Itu tahayul nama itu, enggak ilmu. Nah, enggak ada begitu itu juga istilah. kamu. Coba Dengan ada itu nggak enggak yang ada mengenal istilah 7 tingkat langit, enggak ada, enggak ada. Oke, jadi ada nggak ilmuwan yang menciptakan suatu binatang gitu, Bang? Menciptakan loh ya, bukan mengawinkan antara binatang ini dengan binatang itu. Menciptakan satu binatang aja, lalat aja contohnya, ada nggak? Itu belum saya teliti. Adakah makhluk hidup yang bisa diciptakan ilmuwan? Saya belum teliti sampai situ. Nggak ada, Bang, nggak ada. Cuma Tuhan yang bisa menciptakan itu. Ya, sebenarnya saya malas debat soal keateisian saya kepada orang beragama soal Tuhan. Enggak. Karena kebanyakan agama enggak, itu, orang kita nggak beragama itu berdebat, pasti jelasin eksistensi ketuhanan itu melalui apa yang ada di dunia ini. Bukan Makanya karena rata-rata kemampuanmu orang tidak beragama memahami itu konsep jatuhnya agama. panteistik, Karena kalau nggak ilmumu panteistik, tidak sanggup panenteistik. memahami apa itu konsep agama. Karena pemikiranmu tidak menjangkau konsep agama. Karena Tuhan apa yang kamu rasis, miliki hanyalah dasar untuk Tuhan dirimu rasis. saja, dengan pemikiranmu saja. Artinya kamu berbangga diri dengan caramu. Tetapi ketika kamu, saya malas dengan ini konsep. Karena apa? Pemikiranmu belum Ya menyampai ke karena kamu sana. pada dasarnya masuk kepada Tidak ada kategori dasar, panenteistik nggak ada atau dasar. panteistik. Enggak ada, Makanya enggak ada paham dulu seperti apa itu itu. panteistik atau Berdasarkan kami, panenteistik. ketuhanan kami. Kamu Tidak ada berdasarkan dengan menjelaskan konsep pemikiran ketuhananmu logika eksis kami. di dunia ini Enggak ada. melalui apa yang Ini ada di dunia makanya ini. kamu Kamu jelaskan ditindas sebuah dengan akal ciptaan. pemikiranmu Nanti sendiri. kejahatan dibilang Kamu juga ciptaan namanya Tuhan, nggak terima kau. dijajah oleh cara berpikirmu sendiri. Astaga. Oke, Paham? Jiwa. Apakah di ateis itu kalau mencari keadilan itu butuh agama nggak? Makanya saya bilang ketika dia bisa beristri, menurut saya pemerkosaan itu adalah baik bagi saya. Apa jawab dia? Karena apa? Cara pandangnya masih dimiliki oleh pandangan masing-masing menilai kebaikan. Bagaimana membicarakan keadilan? Jangan tipu-tipu kamu. Tadi kan saya mau bilang ada salah satu contoh suku yang menghalalkan yang namanya kawin incest. Nah, berarti kan seperti yang dijelasin Bang Ben Arafa juga, contoh kita tinggal di lingkungan prostitusi, kita melakukan prostitusi di lingkungan itu bukan dianggap keburukan, itu sah-sah aja gitu. Berarti kan peraturan itu atau kebaikan dan keburukan itu tidak terlepas dari di mana kita tinggal gitu. Ya, itu mengarahkan ke kamu, ke Anda. Justru saya heran Tapi intinya Kok kamu nggak butuh paham? agama nanti kan kalau mencari keadilan. Justru saya heran itu kebanyakan orang malah menggunakan Tuhan sebagai alat melalui Bicara agama agama untuk jangan mencapai bicara oknum. tujuan Bedakan apanya. konteks oknum dengan agama. Iya, Bedakan oknumnya agama adalah mayoritas, ajaran, tapi bukan yang jadi oknumnya. masalah itu. Ketika orang pun menyalahgunakan, Iya, dengarkan. tapi mayoritas Ketika oknumnya. ajaran Lebih banyak- disalahkan oleh oknum, lebih banyak dengarkan. jumlah oknum daripada yang bukan oknum. Dengarkan. Ketika ajaran itu diterima salah transfer dengan orang itu, oknum tersebut, itu akan berbeda. Jadi jangan samakan sebuah oknum dengan sebuah ajaran. Kami oknum menerima sebuah ajaran, tinggal Masalahnya melakukannya, oknum itu jumlahnya tinggal lebih mengimplementasikannya, tinggal mengaplikasikannya. Apakah kalau dengan dikumpulin dengan oknum pengajaran itu bisa tersebut menciptakan satu negara. berbeda ketika kamu Karena menjadi terlalu banyak gini, oknumnya. bicara menjadi bukti, bukan bukti menjadi bicara. Oknumnya Berbeda. terlalu banyak sehingga bisa diciptakan sebuah negara kalau dikumpulin semua oknumnya. Terus kemana ini larinya dia ini? Aku nggak ngerti maksudnya oknum ini ngapain sih gitu. Yang kamu bilang mayoritas itu oknum itu mau ngapain gitu? Apa yang kamu Ya, alami? Apa yang orang alami? Ya, ini Apa? mau memframing Agama bahwa orang beragama untuk itu mencapai resis untuk mencapai tujuannya, apapun tujuannya itu. Iya, terus mayoritas itu apa yang kamu maksud maksudnya? Emang kami kenapa mayoritas di negeri ini kenapa? Apa yang kami lakukan sehingga yang minoritas ini kenapa gitu? Entahlah, kalian aja lah cari tahu sendiri, malas aku.
Loh, kan tadi kamu yang bawa itu, yang menarasikan itu kan kamu. Ditanya balik, entahlah gimana abang nih. Malas buka aib orang beragama. Cari tahu sendiri lah aib saudara kalian masing-masing bagaimana tinggalnya. Sekarang gini Anteo, tapi ujung-ujungnya kalian itu akan butuh agama. Contohnya gini, kamu hidup di Indonesia kan, hukum di Indonesia itu berlandaskan agama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kamu itu mencari keadilannya itu gimana gitu, kalau nggak butuh agama? Iya. Contoh rumah kamu dibakar gitu, pencurinya kabur, nanti kamu gimana mau mencari keadilannya? Di pengadilan pun kau kalau mau jadi saksi kan disumpah dengan agama masing-masing. Lalu kamu bersumpah dengan siapa? Nah, itu juga salah satu itu para pejabat yang sebelum menjabat dia diminta sumpahnya di atas kitab sucinya masing-masing. Ternyata setelah dia menjabat malah melenceng, malah korupsi, malah memperkaya diri sendiri. Ya itu urusan dia dengan Tuhannya. Lalu apa? Kamu yang selalu kamu bicarakan itu oknumnya, kan lucu Makanya gitu. makanya saya bilang, Tuhan kamu itu gini, hanya didirikan kamu Allah melihat melalui oknumnya, agamanya lalu untuk menyalahkan mencapai agamanya. tujuannya. Iya, Terlepas kamu dari itu apapun tujuannya itu, baik itu buruk ataupun Bang. Makan ya. Buka aja dulu. Si anti hoax ini. kenapa tuh? Kirain gue lu udah mau mualaf, Dra. Ternyata masih ngeyel. Masih mencari Tuhan itu mana yang benar, agama mana yang benar. Benar juga, agama juga. Dia itu bukan nggak percaya Tuhan itu Tuhan itu tidak ada, cuma not found itu aja masalahnya. Tuhan itu 404 not found. Lah iya, not found. Not found kan bukan berarti tidak ada, cuman belum ditemukan. Not found 404 not found. Iya betul. Betul sepakat. Thank you udah bantu jelasin. Jadi lu kapan tobatnya? Anjir, kayak gua kriminal perlu tobat bang. Ya lagian pakai dicari Tuhan mana yang benar, agama mana yang benar. Ribet kali hidup lo. Ya nama juga masih mencari. Ya maklum lah. Orang gue udah kasih tahu kok, yang benar itu agama Islam, Drak. Dijamin, lu nggak bakalan kekal di neraka, nggak bakalan kekal. Iyalah iya. Nggak apa-apa, biarin aja. Nggak ada masalah gitu loh. Aneh aja dulu agnostik, akhirnya dapetnya ya fine-fine aja. Cuma yang aneh bingung gini bro anti hoax. Aneh ini masih penasaran dengan teori Big Bang, singularitas. Jadi kan ya nggak tahu ya materi awal itu apakah materi entah proton, elektron, neutron atau mungkin materi subatom entah boson, lepton, quark, nggak tahu kan sekarang. Tapi kan artinya sebelum terjadinya singularitas itu kan pasti kepadatannya tinggi tuh. Sebenarnya trigger yang menyebabkan
terjadinya pemoyan itu? Nggak mungkin lah nggak ada triggernya. Nah, itu satu. Kedua, Ani sampai sekarang belum bisa nemu. Iya, sampai Ani kemarin rencana mau beli termometer. Ani kepingin tahu berapa sih sebenarnya suhu pasti, paling nggak mendekati lah pada saat fase blank sebelum fase grand unit itu berapa. Sampai Ani beli termometer tuh, Ani. Pengen coba Ani.